Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zienuha Aprilianto, NIM 621141933. Di sini saya akan mempresentasikan tentang efek kardiovaskular terhadap latihan. Pertama ada definisi. Kardiovaskular adalah sistem peredaran darah pada tubuh manusia, meliputi organ pemompa darah atau jantung dan sistem vaskuler atau pembuluh darah, serta organ pendukung lainnya seperti paru-paru dan lainnya. Secara umum, aktivitas fisik yang teratur bermanfaat untuk kesehatan jantung. Individu yang aktif secara fisik memiliki tekanan darah yang lebih rendah dan sensitivitas insulin yang lebih tinggi. Selanjutnya ada latihan. Definisi latihan olahraga yang dimodifikasi. Dietrich Herr menyatakan bahwa latihan adalah suatu proses penyempurnaan olahraga yang diatur dengan prinsip-prinsip yang bersifat ilmiah, khususnya prinsip-prinsip pedagogis. Proses ini direncanakan dan sistematis, yang meningkatkan kesiapan untuk melakukan dan kapasitas kemampuan atlet. Menurut Dietrich Martin yang dikutip M. Furcon, latihan olahraga adalah suatu proses direncanakan yang mengembangkan penampilan olahraga yang kompleks dengan memakai isi latihan. Tindakan-tindakan organisasi yang sesuai dengan maksud dan tujuan. Latihan adalah suatu proses berlatih secara sistematis yang dilakukan secara berulang-ulang dengan beban latihan yang bertambah. Lalu ada efek kardiovaskular. Latihan fisik yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar latihan fisik akan memberikan pengaruh yang baik terhadap tubuh, yaitu terjadinya peningkatan kualitas fisik. Adapun perubahan-perubahan yang dimaksud, menurut Fox sendiri, dari perubahan kardiorespirasi yang meliputi perubahan cardiac output, perubahan stroke volume, perubahan denyut jantung, dan perubahan tekanan darah. Pertama ada perubahan cardiac output. Fox pada tahun 1993. Definisi cardiac output adalah jumlah darah yang keluar per menit dari jantung, khususnya dari vertikal kiri. Kelihatan sedikit perbedaan cardiac output antara orang terlatih dan tidak, dengan rata-rata nilai di antara 5-6 liter per menit. Maksimal cardiac output pada laki-laki yang terlatih bisa mencapai nilai lebih 30 liter per menit. Ini menggambarkan 5-6 kali lebih meningkat pada keadaan istirahat. Selanjutnya ada perubahan stroke volume. Menurut Fox, stroke volume adalah jumlah darah yang dipompa jantung per denyut. Stroke volume meningkat dengan cepat dari istirahat sampai latihan submaksimal. Tetapi tidak ada peningkatan dari latihan submaksimal ke latihan maksimal. Stroke volume menjadi maksimal pada beban submaksimal jika VO2 hanya sekitar 40% dari maksimum. Ini berlaku untuk orang yang terlatih dan tidak terlatih, baik laki-laki maupun perempuan. Pada saat istirahat, stroke volume pada laki-laki yang tidak terlatih rata-rata di antara 70-90 ml per denyut, dengan nilai maksimal besarnya di antara 100-120 ml per denyut. Untuk laki-laki yang terlatih pada waktu istirahat, maksimal nilai tertinggi rata-rata sekitar 100-120 ml dan 150-170 ml per denyut. Sedangkan untuk atlet daya tahan laki-laki yang berlatih keras dinyatakan mencapai atau melebihi 200 ml per menit. Selanjutnya ada denyut jantung. Denyut jantung istirahat. Seseorang secara fisiologis dikatakan sehat apabila suatu keadaan efisiensi fungsional yang optimal. Suatu komponen yang dapat memberikan petunjuk tentang hal tersebut adalah frekuensi denyut jantung yang merupakan manifestasi dari kontraksi otot jantung. Brooks mengatakan denyut yang baik dalam keadaan istirahat bisa berdenyut lebih lambat, sehingga menyebabkan lebih panjangnya waktu diastol jantung, sehingga jantung memompakan darah lebih banyak. Lebih lanjut, Fox menambahkan arti dari frekuensi denyut jantung istirahat rendah. Jantung dapat mengawetkan energi sekurang-kurangnya
1.500 denyutan per hari. Denyut jantung maksimal. Frekuensi denyut nadi maksimal merupakan denyut nadi maksimal pada waktu melakukan kerja maksimal. Pompa mengatakan bahwa maksimum heart rate diartikan sebagai denyut nadi maksimum yang dicapai dalam penampilan atau performanya. Lalu ada tekanan darah. Tekanan darah meningkat selama latihan, karena darah mengalir mungkin untuk mempertahankan daerah yang penting seperti jantung dan otak. Tekanan darah sistole meningkat dan cardiac output meningkat. Selanjutnya, Strauss menambahkan selama latihan dinamis yang meliputi kelompok otot skelet yang besar, di mana besarnya tergantung pada pemasukan oksigen pada peningkatan kebutuhan metabolisme kontraksi otot. Tipe aktivitas dalam meningkatkan cardiac output yang tinggi, heart rate dan stroke volume, secara relatif perubahan sedikit dalam rata-rata tekanan arteri. Tekanan sistole meningkat, tetapi tekanan diastole tidak berubah. Lalu ada pengaruh latihan terhadap kardiorespirasi. Respirasi ini juga sangat penting bagi kehidupan manusia selain yang tersebut di atas. Karena pada respirasi ini, pertukaran gas O2 dan CO2 sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari dan kegiatan apapun. Pada taraf kerja tertentu, diperlukan sejumlah oksigen. Makin tinggi taraf kerja, makin banyak jumlah energi yang diperlukan. Jumlah oksigen yang diperlukan semakin banyak pula. Untuk meningkatkan fungsi respirasi, jalan yang terbaik adalah melakukan aktivitas olahraga dalam meningkatkan vitalitas fungsi paru. Karena olahraga merangsang pernapasan yang dalam dan menyebabkan paru berkembang, di mana oksigen banyak masuk dan disalurkan ke dalam darah. Karbohidrat lebih banyak dikeluarkan. Itu akan terlihat pada orang yang terlatih dan tidak terlatih dengan melakukan berbagai aktivitas tanpa rasa letih. Menurut Fox, perubahan kardiorespirasi adalah hasil dari latihan terutama pada fungsi sirkulasi, dan perubahan terjadi pada pertama ada ventilasi maksimum semenit meningkat setelah latihan. Tidak volume dan frekuensi pernapasan meningkat. Kedua, efisiensi ventilasi meningkat, maka kebutuhan oksigen akan lebih rendah daripada orang yang tidak terlatih. Karena efisiensi ventilasi lebih baik akan menghasilkan sedikit oksigen pada respirasi otot dan kerja otot skelet akan lebih banyak. Ketiga, dari hasil pengukuran paru pada saat istirahat lebih besar pada orang terlatih daripada orang yang tak terlatih. Pada umumnya, perubahan digambarkan dengan terjadinya perbaikan fungsi dan besarnya volume paru. Pada atlet terlatih cenderung mempunyai kapasitas difusi lebih besar pada waktu istirahat dan selama latihan daripada non-atlet. Dan atlet pada cabang olahraga yang bersifat daya tahan atau endurance mempunyai volume paru lebih besar dan aliran kapiler alveolar lebih baik. Terakhir ada kesimpulan. Latihan endurance atau ketahanan menyebabkan banyak perubahan pada sistem kardiovaskuler. Efek kardiovaskuler pada latihan fisik menyebabkan volume total dari jantung meningkat. Kenaikan ini disebabkan oleh membesarnya rongga jantung, maka jantung dapat menampung darah lebih banyak sehingga stroke volume pada waktu istirahat menjadi lebih besar. Hal ini memungkinkan jantung untuk memompa darah dalam jumlah yang sama setiap menit dengan denyutan lebih sedikit. Efek kardiovaskuler ini juga menyebabkan peningkatan volume darah dan hemoglobin, jumlah kapiler otot, dan mempengaruhi cardiac output, tekanan darah, dan aliran darah. Efek kardiovaskuler terhadap latihan fisik ini adalah terutama untuk mencegah kerusakan jaringan, khususnya resiko penyakit jantung. Latihan fisik yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar latihan fisik akan memberikan pengaruh yang baik terhadap tubuh, yaitu terjadinya peningkatan kualitas fisik. Adapun perubahan-perubahan yang dimaksud terdiri dari perubahan kardiorespirasi yang meliputi perubahan cardiac output, perubahan stroke volume, perubahan denyut jantung atau denyut nadi, dan perubahan tekanan darah. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.